Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ini kita bersama Bang Alvin sebagai pemilik dari Sanggar Tuah Kemilau. Ya ingin mungkin berbagi bagaimana bercerita bagaimana ia akan membangun bisnisnya dari awal sampai pada saat hari ini. Mungkin dari abang sendiri gimana bisa latar belakangnya itu membangun sanggar ini dari awal? Oh iya. Pada awalnya sebenarnya saya dari kecil itu memang sudah sangat mencintai dunia tari. Walaupun tidak melanjutkan kuliah di dunia tari, tapi di pariwisata. Tapi rasa cinta dengan dunia tari itu mungkin barangkali sudah mendarah daging sehingga tidak akan pernah hilang gitu sampai dengan detik ini. Jadi awal untuk membuka sanggarnya itu mungkin barangkali dari situ, cinta dengan dunia tari dan kepengen mempunyai komunitas sendiri, memberikan pengajaran, memberikan ilmu bagaimana cara menari yang baik dalam khususnya untuk tari tradisional ya. Jadi apa motivasi abang untuk mengembangkan sanggar tari Tuah Kemilau? Motivasi untuk mengembangkan sanggar tari Tuah Kemilau pertama memang dari usia dini ya anak-anak ya, karena memang kebetulan abang kan seorang guru. Jadi memang dari anak-anak guru SD. Jadi anak-anak abang ajarkan menari itu dengan harapan agar mereka bisa cinta dengan budaya sendiri itu awalnya. Nah sampai ke situ abang kepikiran bagaimana dunia tari ini bisa menjadi tempat bagi mereka untuk bisa mendapatkan uang jajan dari situ. Nah jadi kebetulan di Pekanbaru ini kan lagi marak-maraknya nih orang menari di setiap tempat-tempat pesta. Nah itu salah satu bentuk motivasi abang membantu dari adik-adik yang sekolah yang mungkin barangkali ada jajan sih diberi orang tua gitu ya kan, pasti akan merasa lebih enak ketika kita punya uang saku sendiri dari keringat kita sendiri mencari rezeki gitu, yang harusnya hanya bisa membeli buku satu, tapi gara-gara kita punya penghasilan dalam menari bisa beli buku 2 sekaligus juga membantu orang tua. Terus apa visi misi dari Sanggar Tuah Kemilau ini? Visi misi yang pasti yang pertama itu ingin mengembangkan budaya tradisi Indonesia ya, Nusantara. Abang karena orang Minang, asli Minang, awalnya itu tuh memang seperti itu, memperkenalkan budaya Minang di Riau. Alhamdulillah itu sudah tercapai dan abang beranjak untuk mengembangkan seni budaya lain. Makanya di Sanggar Tuah Kemilau ini semua tari diajar, mulai dari tarian tradisional, tarian modern juga ada diajarkan, dan yang akan mau abang ajarkan itu tuh ini masih dalam bentuk rahasia. Iya, yang pasti ilmu selalu akan abang berikan ke siswa-siswi yang di sanggar. Terus nih kami ngulik sedikit agak ke yang sensitif sedikit ya. Kalau ngebuka sanggar ini kan butuh lumayan dana juga ya. Ya. Jadi apa sih sumber pendanaan utama dari sanggar ini? Yang pertama itu adalah dana sendiri yang pasti ya. Abang bekerja di Dharma Yuda, punya gaji. Itu awalnya abang membuat kostum itu dulu, kostum, penyewaan kostum dan lain sebagainya. Dari penyewaan kostum itu abang tabung dan pada saat itu belum kepikiran membuka sanggar. Nggak pernah punya kepikiran karena yang pertama abang kan memang merantau di sini, tidak ada rumah, otomatis itu adalah kendala yang terbesar. Kalau kita punya komunitas pasti ada base campnya lagi istilahnya ya kan. Nah makanya abang memang nggak kepikiran awal-awalnya, tapi karena abang membuat baju, ada uang pemasukan di situ, abang tabung, akhirnya menjada wajada. Kalau kamu bersungguh-sungguh, pasti kamu akan berhasil. Bagaimana abang mengelola keuangan dan mengontrol biaya operasional?
Ya, untuk mengelola keuangan masih bisa dikatakan belum begitu profesional ya, karena memang ini kan usaha pribadi Iya. dan dia pun juga belum bentuk perusahaan yang Iya. besar, belum punya karyawan, masih abang sama istri yang mengelola. Kalau untuk pengelolaan uang pemasukan itu udah pasti istri yang ngatur, pengeluaran juga sudah pasti istri yang ngatur. Pemasukannya itu tuh dari penyewaan tari, habis itu tuh dari siswa yang belajar di sini, habis itu dari penyewaan kostum, itu juga dapat uang pemasukan. Pengeluarannya itu dari mana? Dari maintenance-nya lah ya, baju harus dirawat, bagaimana caranya. Terus siswa-siswi yang belajar di sini kan juga ada asisten pelatihnya, mereka juga dibayar di situ. Satu lagi, abang juga menerima makeup ya. Jadi kalau ada yang mau wisuda, kalian mau wisuda, makeup di sini abang kasihkan diskon. Gitu. Jadi kalau untuk nari sendiri itu abang sendiri yang ngelatih atau ada pelatih Ada lainnya asistennya gitu? ya. Nah, kebetulan karena memang abang guru tari ya di salah satu sekolah swasta di tersebut pula nama ya di Pekanbaru ya. Jadi sudah pasti sudah terlatih dalam membuat tarian. Kebetulan juga abang punya pengalaman di luar yang alhamdulillah bisa dikatakan pede lah untuk membuat sebuah tarian gitu. Karena sudah menerima beberapa prestasi dalam lomba tari dan sebagainya. Jadi awal-awalnya memang abang mencari adik-adik yang bergabung di sini, abang pilih yang bagus-bagus, yang rasanya punya feel dalam menari, abang kumpulkan. Dari yang terseleksi tersebut, abang ajarkan mereka bagaimana cara menari yang baik, bagaimana teknik yang baik, dan lain sebagainya. Dan mereka itulah yang menjadi asisten pelatih dari adik-adik yang lain. Gitu. Ya kan kalau di zaman sekarang tuh kan peran media sosial tuh penting ya, apalagi di strategi pemasarannya kan. Yeah. Kayak bagaimana Bang mempromosikan sanggar ini kayak untuk ke vendor-vendor lain, mungkin ke pesta-pesta gitu ya. Iya, sangat penting ya. Ini juga bisa kita ambil manfaatnya. Yang sosial media di zaman sekarang ini luar biasa ya. Dan kalian sangat beruntung hidup di zaman sekarang. Iya, jadi ini bisa besar itu real benar-benar sosial media. Abang pendatang di Pekanbaru tidak kenal sama siapapun, itu hanya lewat sosial media. Abang mempromosikan baju, abang mempromosikan sanggar, abang mempromosikan, kan di sini juga Alfi Busana dan Aksesoris ya. Jadi bukan hanya menyewakan aja, membuat kostum juga. Dan kebetulan abang juga punya bakat di desain membuat baju gitu. Jadi abang pertama buka itu tuh di Facebook. Ya, kalian mungkin nggak ada Facebook ya? Nggak ada biasanya. Ada. Iya, itu biasanya orang-orang yang seusia abang lah ya, yang Facebook begitu. Kalau usia kalian mungkin barangkali mainnya lebih ke IG ya, nggak TikTok, IG. Nah kalau abang nggak, abang di Facebook dulu, abang hajar tuh di Facebook semuanya. Sampai produksi baju abang ini itu sudah sampai ke Turki. Iya, itu dari Facebook. Makanya kalau memang kalian punya bakat ataupun minat, ingin berusaha, dari sekarang bagusnya sih memang sudah harus mulai. Apa tantangan terbesar abang dalam mengembangkan bisnis ini? Tantangan terbesar abang yang pertama adalah waktu. Nah, iya, karena apa? Karena abang kan juga punya pekerjaan tetap nih, mengajar. Nah, jadi sisa waktu abang itu ya dari sore lah. Kalian tahu sendiri lah ya, guru bagaimana menghadapi benda yang bernyawa dengan benda mati itu tuh berbeda. Itu lelahnya itu tuh luar biasa gitu. Tapi karena kecintaan abang di dunia tari, abang pun kadang-kadang masih sempat untuk melihat adik-adik yang sekarang juga masih latihan di atas, memberikan mereka pembenaran mana yang salah dan sebagainya gitu. Nah, jadi waktu
Tapi gimana ya, kita hanya diberikan waktu 24 jam dalam satu hari. Nggak bisa juga kita mesti menambah dan sebagainya. Ya, seefisien-efisiennya lah memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Banyak sih kendala-kendalanya ya. Yang paling besar apa rasa sih di waktu. Kadang-kadang abang mikir, aduh kenapa cuma 24 jam dalam satu hari gitu loh. Coba kalau ada yang lain. Karena abang kadang-kadang pulang mengajar sore itu abang harus mengerjakan orderan. Ini kan banyak baju-bajunya. Abang harus mengerjakan orderan itu abang lukis. Itu nggak bisa sejam 2 jam. Nah sore itu tuh juga anak-anak sudah latihan di atas. Ini kan mungkin abang kayak amuba ya kan, membela diri kan. Ya setengah ke atas, setengah lagi menggambar nggak mungkin. Jadi memang tantangan terbesar itu di waktu. Kalau untuk promo dan lain sebagainya itu sudah ada media sosial yang akan mengajar dan gitu. Untuk tim-tim tari, alhamdulillah itu baik-baik semuanya. Baik-baik, mau diminta bantuan dan lain sebagainya. Anak-anaknya baik-baik. Jadi nggak ada kendala di personil, nggak ada kendala di produk baju juga tidak ada kendala, produk tadi tidak ada kendala. Cuman kendalanya di waktu aja. Kadang-kadang pernah kami mendapatkan proyek besar itu sampai-sampai abang harus begadang semalaman untuk memikirkan set kostum yang akan mereka pakai gitu loh. Karena bukannya abang tidak percaya untuk memberikannya ke yang lain, berhubung ini kan anak-anak masih SMA ya kan, dan mereka beranjak dari yang tidak mereka ketahui dalam dunia tari. Beda kalau abang mengajarkan orang-orang sendera Tasik misalnya, ya kan, mereka udah jadi, ini memang orang dari nol, basic nggak tahu sama sekali. Makanya memang semuanya di awal-awal abang yang ngerjain sama istri. Ya alhamdulillah sekarang sudah pada tahu, sudah ya udah jalan. Tahu ya bang. Terus kan ini mungkin saya ketahuinya tuh bang udah banyak sanggar-sanggar yang ada di Pekanbaru ya yang muncul. Terus gimana sih abang mengatasi persaingan antara sanggar yang abang punya dengan sanggar lainnya? Ya, kita harus memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sama kayak abang MC, ya abang kan juga MC. Abang percaya apa talent yang abang miliki itu belum tentu MC yang kedua memiliki talent yang abang miliki. Abang bisa bernyanyi, suara abang bagus, ya kan? Ini contoh ya, suara abang bagus, wajah juga nggak kalah cakepnya gitu ya kan? Habis itu baju-baju yang abang gunakan pada saat MC juga tidak tergolong baju-baju pasaran, memang didesain langsung. Nah, jika kita bawa ke sanggar, seperti itulah yang abang berlakukan. Penarinya bukan penari yang sembarangan, yang tidak freelance kesana kemari. Jadi kalau misalnya ada konsumen yang ingin menyewa, melihat penari abang dan suka dengan face-nya, body dan sebagainya gitu ya, kita kan tidak tertutup kemungkinan nih yang untuk penikmat tari sendiri pasti memang melihat fisik, ya nggak sih gitu loh. Nah di sanggar kami juga memperlakukan itu. Abang sampaikan misalnya bobot badannya sudah agak sedikit over, abang bilang diet, olahraga dan lain sebagainya. Tapi insya Allah yang masuk ke sini memang udah terfilter sendiri, udah cantik-cantik. Iya, udah cantik-cantik, udah pandai dandan dan lain sebagainya. Jadi abang nggak banyak kerja lagi gitu loh. Nah jadi memang harus ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau memang pengen survive dan berbisnis, kita harus megang itu. Jangan hanya mengedepankan kuantitas, tapi kualitas dikesampingkan, jangan. Selanjutnya apa sih yang membuat abang bangga dengan sanggar tari yang menjalankan yang abang miliki sekarang ini? Iya, abang bangga, sangat bangga sih, bukan bangga aja tapi sangatnya ada. Yang pertama, abang di Pekanbaru ini hanya pendatang. Tidak banyak yang mengenal abang. Tapi dengan kekuatan yang abang miliki dan bantuan dari Tuhan gitu ya, abang bisa
bisa dikatakan sudah banyak orang yang mengenal gitu, mengenal Sanggar, mengenal Abang sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir kan Dek, kalau kita berada di suatu daerah, itu kan kadang-kadang ada rasa insecure kita yang, aduh gimana ya, takut salah, takut begini gitu loh. Tapi setelah Abang jalani sih, sampai sekarang ini yang membuat Abang senang tuh yang kayak begitu. Dari Alfi yang tidak ada apa-apanya, yang merantau ke Pekanbaru menjadi sesuatu yang besar gitu loh. Abang sempat ada salah satu vendor yang mengambil, dia minta video sama Abang, dan Abang dimasukkan kepada salah satu orang yang mereka anggap penting di Pekanbaru, yang kalau tidak ada ini kayaknya nggak sukses acaranya gitu. pernah dibikin video vlognya seperti itu gitu, dan itu kan suatu kebanggaan yang luar biasa ya kan. Tidak semua orang yang memiliki kesempatan seperti itu, apalagi seorang pendatang. Nah, ya itulah. Abang takut ngomong banyak salah nanti. Apakah Sanggar ini tuh kayak bakal ada rencana kolaborasi dengan seniman lain, atau udah pernah gitu collab sama seniman lain gitu? Iya, kita pernah kolaborasi dengan Sanggar lain, ya kan. Di beberapa event sih kalau nggak salah. Ada waktu itu panitia dari Jakarta, event organizer dari Jakarta meminta Sanggar Abang gitu. Dan Abang berpikir kenapa sih tidak mengundang dan mengajak sanggar lain untuk bisa berkolaborasi. Itu yang pertama. Habis itu Abang juga pernah punya rencana waktu itu mengajak adik-adik di sanggar ini untuk berkolaborasi ke luar provinsi, ke Sumatera Barat lah yang terdekat ya kan. Kebetulan itu kan kampung Abang. Jadi pernah Abang mau mengajak di situ, tapi karena kondisi Sumatera Barat yang agak-agak sedikit bikin kecut hati ya kan. Izin orang tua juga tidak dapat. Jadi belum terlaksana sampai sekarang. Tapi insya Allah akan dilancarkan lah sama Allah ya untuk rencana itu. Untuk ke luar negeri itu juga sudah dipikirkan. Dan itu kalau nggak salah baru Abang bicarakan di family gathering kemarin yang baru diadakan. Abang mau bentuk tim, di mana tim ini akan membawa Sanggar Tuah Kemilau ini untuk bisa go internasional. Gitu. Oke. Jadi pertanyaan terakhir nih Bang. Iya. Kira-kira kalau misalkan ada orang yang ingin buat sanggar baru nih, karena terinspirasi dari Abang kan, apa langkah-langkah sebaiknya yang perlu mereka lakukan? Niat. Nah, jadi untuk melakukan sesuatu, koreksi niat dulu. Apapun lah gitu ya Bang ya. Iya. Iya. Jadi buka sanggar boleh, tapi niatnya apa sebenarnya? Apakah niatnya hanya untuk komersilnya aja, atau niatnya untuk mengembangkan seni budayanya, atau niatnya buat apa gitu loh. Karena kadang-kadang kalau salah niat nanti juga akan salah jalan. Abang baru dapat ilmu kemarin dari teman, ya kan? Ini kan badan sudah semakin membesar nih. Abang tanya ke teman, dia udah langsing. Teman tanya, lu kok bisa langsing kayak gini lu? Nah, apain puasa Senin Kamis ya? Bener Pak, kata gitu. Tapi sebenarnya bukan puasa Senin Kamisnya yang mau aku sampaikan, kata. Niat Bapak itu dulu, kata gitu. Bapak puasa Senin Kamis jangan niatkan untuk diet, tapi niatkan untuk benar-benar ibadah, kata gitu. Langsing itu adalah bonus. Ibadah yang pertama. Nah itu dia. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami tanya-tanya, ulik-ulik sedikit lah tentang Abang. Lebih dan kurangnya kami juga mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.